Wa amma mubtilatus salati fathna asyara. Kemudian yang ketiga ini, bagian ketiga adalah mubtilat, hal-hal yang membatalkan salat. Nah, dikatakan di sini wa amma mubtilatus salati fathna asyar. Adapun yang membatalkan salat itu adalah 12 perkara. Isna asyar 12 perkara. Al-awwalu, yang pertama adalah faqdu syartin min syurutiha. Faqdu, hilangnya, syartin, satu syarat, min syurutiha, dari semua syarat salat yang kita sebutkan sebelumnya, ada 12 itu. Suci dari suci pakaian, padan, tempat salat dari najis, suci dari hadas dan seterusnya itu. Faqdu syartin min syurutiha. Yang kedua, faqdu ruknin min arkaniha. Yang kedua adalah hilangnya salah satu rukun salat dari yang sudah sebutkan sebelumnya itu 19 rukun itu. Tidak ada situ. Salah satunya tidak ada. Ats-tsalitsu ziyadatu ruknin min arkaniha. Yang ketiga, bukan tidak ada rukun tapi justru menambah dengan sengaja rukun itu. Sujud cuma 2 kali, diselahi dengan duduk antara 2 sujud, dia sengaja lagi sujud 3 kali, batal salatnya. Ruku cuma 1 kali setiap rakaat, dia tambah jadi 2, batal salatnya. Yang keempat, an yataharraka harakatan wahidatan mufritatan aw thalatha harakatin mutawaliyah. Yang keempat, dia bergerak dengan satu gerakan yang mufritah. Gerakan mufritah itu gerakan yang berlebihan. Contohnya ad-darb, memukul dengan berlebihan. Apalagi berbalik badan langsung berlebihan sehingga dadanya berpaling dari kiblat. Itu membatalkan salat. Aw thalatha harakatin mutawaliyah amdan, atau 3, bukan satu gerakan tapi dia bergerak 3 kali, cuma itu mutawaliyah, berturut-turut dengan sengaja. Al-khamis, an yakula aw yashrab, makan dan minum, membatalkan salat. Hanya di dalam wudu disunahkan berkumur. Segala sesuatu ada hikmahnya. Dalam sebuah kitab namanya Hikmatut Tasyri', dikarang oleh seorang ulama besar dari Mesir. Dijelaskan itu kenapa ada sunnah wudu itu berkumur-kumur, bersihkan, ini semuanya ada dibahaskan. Hikmah-hikmah tasyri', hikmah hukum syariah. Yang keenam, fi'lu syai'in min muftiratis shaim ghairil akl wasyurb. Melakukan hal-hal dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya sengaja muntah dalam salat, sengaja muntah dalam salat, atau segala sesuatu yang membatalkan puasa selain makan dan minum, karena makan dan minum sudah disebutkan pasti batal. Asabi, yang ketujuh adalah qat'un niyyah ka'an yanwi al-khuruj minas shalah. Yang ketujuh adalah dia berniat menghentikan salatnya. Dia putus salatnya, dia hentikan. Sudah salat sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hatinya. Sudah, jangan lanjut, batal salatnya. Meskipun setelah itu dia lanjut, tapi dia sudah ada niat untuk membatalkan salat. Yang kedelapan, ta'liqul khuruj minha. Nah, dia tidak niat saat itu, tapi dia mengalternatifkan batalnya salat itu dengan menggantungkan niat pada sesuatu yang lain. Contohnya dalam salat, sudah salat jalan 1 rakaat, tiba-tiba ada orang ketuk pintu, lalu dalam hatinya berkata begini, kalau yang datang itu Ali, kalau yang ketuk pintu itu ternyata suaranya Ali, maka saya batalkan sholat. Tapi kalau yang ketuk pintu ternyata perempuan, saya tidak batal. Maka meskipun belum ketahuan, saat itu dia sudah batal. Kenapa? Karena dia sudah ada niat untuk memutuskan sholatnya dengan menggantungkan perkara-perkara yang tadi disebutkan itu. Saya sholat dalam pertengahan ini, sholat, tiba-tiba habis ini barani lampu mati, kita stop. Nah, sudah saat itu batal, meskipun lampu tidak jadi mati, batal sholat.
Yang ke-9 taraddud fi qat'iha. Yang ke-9 dia ragu. Lanjut ke sini, lanjut tidak, lanjut tidak, lanjut tidak. Nah, kalau ragu seperti itu batal salatnya. Al-ashir asyakku fi wajibin min wajibatin niyyah idza tala zamanuhu. Dia ragu dalam mengerjakan sesuatu yang masuk dalam kategori wajib. Perkara niat. Syakku fi wajibin min wajibatin niyyah idza tala zamanuhu. Apa yang hal-hal yang bersifat niat tadi itu. Ragu dalam niat kelamaan. Apalagi yang berkaitan dengan niat itu membatalkan salatnya. Yang ke-11 al-hadi asyar qat urukni min arkanihal fi'liyah li ajli sunnah. Ini yang sering terjadi. Memutuskan gerakan yang sebenarnya itu rukun fi'li, rukun perbuatan demi untuk melakukan hal yang bersifat sunnah. Contoh, kaman di sini disebutkan, kaman qama nasiyan litasyahudil awal. Ada salat maghrib, salat zuhur, salat asar, isya, kan ada tasyahud awal. Tasyahud awal sudah kita ketahui, tasyahud awal bukan rukun, sunnah. Kemudian ada orang lupa, dia salat masuk rakaat kedua, dia berdiri langsung ke rakaat ketiga, dia lupa tasyahud awal. Ini kasusnya, dia lupa tasyahud awal. Jika dia berdiri itu lupa, maka dia haram kembali ke sunnah. Kenapa? Karena dia sudah berdiri di yang wajib. Dia sudah berdiri di wajib. Ataupun dia sengaja tidak tasyahud awal, dia langsung berdiri, haram pun dia kembali. Kenapa? Karena berdiri untuk rakaat ketiga itu hukumnya wajib, berdiri al-qiyam itu hukumnya wajib, sementara tasyahud akhir awal hukumnya sunnah. Li ajli sunnah kaman qama nasiyan litasyahudil awal tsumma adalahu aliman amidan. Maka kalau dia kembali itu hukumnya batal, dengan syarat kalau dia tahu bahwa tasyahud akhir awal itu sunnah. Kalau dia pikir tasyahud awal itu wajib, maka tidak batal karena tidak dianggap ini. Berbeda dalam sholat, kalau kita menyangka bahwa yang wajib itu sunnah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau dalam sholat kita menyangka bahwa yang sunnah itu wajib, itu tidak membatalkan sholat selama sangkaan kita melebihi pengetahuan. Kita selama ini kita pikir bahwa tasyahud awal itu hukumnya juga wajib, sehingga ketika kita berdiri ada subhanallah, kita baliknya kita itu kalau atas dasar kita tidak tahu. Kalau kita kembali maka tidak jadi masalah. Nah, tapi setelah mendengar video ini, kajian paparan ini, kemudian terjadi lagi, maka kalau balik hukumnya haram, membatalkan sholat. Jadi bagaimana caranya? Caranya kalau imam seumpama bersalatnya, dia jadi imam, lalu imam lupa tasyahud awal, dia sudah berdiri dan imam tahu hukumnya, maka makmum tidak perlu lagi subhanallah lama-lama. Kenapa? Karena sudah berdiri. Kecuali ditegur itu kalau imam belum berdiri di posisi ruku. Jadi makmum itu kalau yang berdiri di belakang imam itu pun orang-orang yang paham hukum salat. Tidak sembarang orang untuk berdiri di belakang imam, apalagi imamnya lebih dituntut wajib mengetahui hukum salat. Ini kadang imamnya sudah kurang paham, yang makmum di belakangnya sok tahu. Imamnya sebenarnya paham, makmumnya setengah-setengah paham. Nah, ini ngaco. Akhirnya imam sudah berdiri, dia tasbih terus. Akhirnya imamnya ragu, galau. Nah, kacau sudah. Jadi yang berdiri di belakang, yang pertama syarat imam itu harus alimun bil Quran, alimun bil sunnah, alimun bi ahkam shalah, alimun bi ilmi shalah. Tahu Al-Quran, tahu sunnah, dan lebih utama tahu hukum salat. Nazmus salat dia harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika dia imam itu tahu, maka di belakang pun harus tahu. Nah,
Kalau umpama kasus seperti ini, imam sudah berdiri, maka makmum jangan lagi menegur. Tapi kalau imam baru ancang-ancang, belum sampai di batas ruku, makmum boleh menegur subhanallah. Tapi kalau umpama sudah subhanallah dia lanjut, maka makmum berhenti menegur karena sudah berdiri di posisi yang wajib, sudah pindah ke rukun yang gerakan yang wajib. Nah, tapi kalau umpama sebaliknya dibalik, makmumnya itu sengaja imamnya sengaja duduk, makmum tidak boleh ikut duduk. Tinggal memilih makmumnya berdiri terus tunggu imamnya naik, atau makmumnya mufarogoh. Sama seperti ketika imam sholat maghrib, sebenarnya itu sudah 3 rakaat. Kalau imam lupa, imam berdiri, makmumnya tetap menunggu di bawah, menunggu dalam keadaan tasyahud akhir. Nanti setelah imamnya turun untuk tasyahud, baru dia tasyahud bersama. Atau dia biarkan imam berdiri, ditegur-tegur juga dia tidak nyambung, sudah kita niat mufaroqah, kita salam dua. Begitulah hukum-hukum dalam menyikapi perbedaan ketika di dalam sholat. Jadi makmum dan imam itu harus connect dalam hal masalah hukum-hukum sholat. Jadi qad urukni min arkaniha al-fi'liyah li ajli sunnah kama qauman nasin. Yang ke-12 adalah al-baqa fi ruknin idza tayaqqana tarka ma qablahu aw syakka fihi. Al-baqa fi ruknin idza tayaqqana tarka ma qablahu aw syakka fihi idza tawala urfan bal yalzamul aud. Dia tetap dalam sebuah rukun, al-baqa fi ruknin idza tayaqqana tarka ma qablahu. Dia yakin bahwa sebelumnya itu harus dipenuhi, maka dia tidak boleh lama-lama dalam keraguan itu. Al-baqa fi ruknin idza tayaqqana tarka ma qablahu. Dia menetap di sebuah rukun, Fatihah contohnya, Fatihahnya dia berdiri lama, tayaqqana tarka ma qablahu, dengan yakin bahwa dia meninggalkan sebelumnya itu sesuatu yang wajib, qablahu aw syakka fihi idza tala urfan bal yalzamuhu al-aud fawran ila fi'li ma tayaqqana tarkahu. Saya sholat, kemudian saya ruku. Dalam ruku itu saya baru sadar bahwa saya belum baca surat Al-Fatihah. Dalam ruku saya baru sadar bahwa saya belum baca surat Al-Fatihah. Atau syakka, atau saya ragu. Tapi yakin atau ragu-ragu bahwa saya belum baca surat Al-Fatihah. Tapi di ruku itu saya panjangkan, saya lama di situ, maka batal sholatnya. Yang harus saya lakukan adalah yalzamul aud fauran ila fi'li ma tayaqqana tarkahu. Yang seharusnya adalah kalau saya ruku dan setelah saya ruku saya baru sadar bahwa saya belum membaca surat Al-Fatihah, maka cepat-cepat saat yakin atau ragu-ragu itu langsung balik. Tidak boleh menunggu lama-lama di situ. Kenapa? Karena menunggu lama-lama di situ itu masuk kategori rukun tawil yang bisa membatalkan. Itu kalau dia sholat sendiri atau dia imam. Illa in kana ma'muman, kecuali kalau dia makmum. Kalau umpama dia makmum, saya ulangin yang ke-12 ini, saya sholat, ketika ruku baru saya sadar bahwa saya belum Fatihah. Apa yang saya lakukan? Wajib saya kembali. Kenapa? Fatihah hukumnya wajib. Atau saya ragu, di ruku saya ragu ini tadi baca atau belum, wajib saya kembali. Tidak boleh lama-lama di situ. Tidak boleh saya lama-lama di ruku. Kenapa? Itu membatalkan sholat. Itu kalau saya sholat sendiri atau saya jadi imam. Bagaimana sikap makmum menghadapi permasalahan seperti itu? Sama, tapi bedanya adalah imam normal
imam sudah normal, makmum ruku, imam ruku, makmum ruku. Imam baca Fatihah, makmum belum baca Al-Fatihah. Saya makmum, saya belum baca Al-Fatihah. Nanti setelah saya ruku, baru saya ingat kalau saya belum baca surat Al-Fatihah. Apa yang saya lakukan? Apakah saya harus balik? Tidak. Saya ikut terus gerakan imam sampai selesai. Imam salam, baru saya berdiri untuk menambah 1 rakaat dengan menutup kekurangan dari rukun tadi itu. Saya jadi makmum. Saya ulangin, saya jadi makmum sholat di belakang imam. Imam sholat gerakannya pas, tapi saya sendiri yang ragu, atau saya yakin bahwa tadi saya sholat maghrib ini kayaknya rakaat pertama ini saya belum ruku, atau saya belum i'tidal, atau saya sujudnya cuma 1 kali. Maka apa yang saya lakukan? Saya tidak boleh menunggu dalam gerakan imam bersama imam itu. Tunggu sampai imam selesai, baru saya tambah satu rakaat. Dalam 1 rakaat itulah saya penuhi kekurangan yang saya yakini atau saya ragu-ragu itu kurang. Wala yajuzu lahu al-aud, maka dia tidak boleh kembali selama dia jadi makmum. Dia ikuti semua nazma salatil imam, ikut gerakan semua salat imam, baru dia salam, imam salam, dia seakan-akan dia itu masbuk. Itu hal-hal yang membatalkan salat. Kita ulangi lagi. Hilang syaratnya, hilang rukunnya, menambah rukunnya, gerakan 1 atau 3 yang merusak, makan dan minum, melakukan sesuatu yang membatalkan dari batal-batalnya puasa seperti muntah, memutus niat, menghentikan sholat dengan niatnya sendiri, menggantungkan niatnya, putus atau lanjut, ragu-ragu, putus atau lanjut. Kemudian yang ke-10, dia ragu apakah niat tadi ini sudah betul atau tidak. Dia ragu, tadi ini saya niat zuhur atau asar ya, niat, dan ragu-ragunya itu berlangsung lama. Qala zamanuhu urfan, dia niat ini atau tidak. Kemudian yang ke-11, qad urukni min arkani al-fi'liyah li ajli sunnah, dia memutuskan gerakan-gerakan rukun salat yang wajib hanya untuk mencari yang sunnah. Kemudian yang ke-12 adalah tetap dalam sebuah kesalahan yang mana dia tahu, tetap dalam sebuah rukun yang mana dia tahu bahwa yang sebelumnya, rukun sebelumnya itu jelas-jelas dia belum laksanakan, tapi dia ngotot, dia bertahan di situ, atau dia ragu-ragu di situ. Jadi kalau sudah ragu-ragu atau tahu, dia segera balik selama dia dalam rakaat itu. Tapi kalau dia sudah pindah ke rakaat berikutnya, maka dia dianggap masbuk. Sama halnya dengan itu kalau sendiri atau salat jadi imam, atau dia jadi makmum, dia menunggu sampai imam selesai salat, dia lupa sebelumnya ternyata belum ruku di rakaat pertama, maka dianggapnya seakan-akan dia masbuk. Imam selesai salam kanan, salam kiri, dia berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Oke, itu hal-hal yang membatalkan salat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kajian lebih rincinya nanti kita lanjutkan lagi. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.